Oke teman-teman, jadi ini adalah part keduanya, bagian dari video yang sebelumnya ada di channel YouTube-nya Miko. Ya. Jadi ini part keduanya bakalan kita lanjutin nih obrolan sama si Black. Jadi di part pertama itu teman-teman boleh lihat linknya nanti di atas, ada part pertama di channelnya Miko. Itu kita bicarain sebelum menjadi juara. Pra. Ini kita bakalan obrolin after champ ya, after champ sama si Black. Ini dengan gramasi kopinya sing dan bersih. biasanya Ada kafenya kapis ya. perkapingan penabang terhadap Menurut Black lah, setelah 9 besar dunia ya, Iya, betul. setelah juara kemarin itu menjadi batu loncatan nggak di dalam kehidupanmu lah? Sangat ya, boleh jelasin. Jadi udah pasti untuk industri kopi sendiri, aku pengen dedikasi lebih banyak dari setelah melihat apa yang aku lihat di kompetisi Sydney kemarin, karena ya itu betul-betul ngebuka mata kalau ya kopi serius itu dan banyak yang banyak segmen yang terlibat di dalamnya gitu. Mindset yang pasti. apa yang sangat berubah setelah kompetisi itu dan kau jadi juara? Apa maksudnya, entah mungkin pandanganmu terhadap kopi Iya. atau terhadap apa gitu? Dan maksudnya setiap langkah kau tiap nyeduh harus enak nih. Iya. Itu kan beban. Atau tuh. jadi beban ya. Jadi kan Betul, kita betul. kan harus tahu kopinya tetek kayak mana-mana. Iya. Tiba-tiba kita disuruh nyeduh tetap enak. Iya, Itu kan gimana? embel-embel cem itu Iya, berat. bahaya ya kan? Bahaya, tuh, iya. gawat. Sementara kita mau nyeduh kalau kopinya udah gak enak, Dia nggak main bisa mana? apa. Undaknya berat. Iya. Kayak nentuin. Gimana? Oke, awalnya aku ngerasa ya betul, jujur itu jadi kayak beban, jadi kayak banyak nama yang harus dijaga, apalagi nge-representasi Indonesia, ngewakilin Indonesia Iya, di iya. dunia gitu kan. Betul. Banyak yang harus dijaga gitu. Karena wajah satu negara ada di satu orang gitu kan. Tapi kalau untuk Oke. Baru sadar nih. Baru sadar. Iya, Baru sadar. di sana. Oh, ini orang Indonesia ya, gitu ya kan? Dan baru sadar, oh aku perwakilan Indonesia. Kayak gitu. Cuma aku. Wah, Oke, lanjut. jadi banyak beban ya, tapi kalau untuk pola mindset yang kopinya harus gimana, nyeduh harus enak, ya pasti semua brewer, semua penyeduh pengen nyeduh yang terbaik untuk Betul, orang gitu ya. kan. Tapi kalau untuk pola mindset yang apa ya, yang kayak jadi pendekar apa segala macam, kayak enggak, karena ada alasannya. Jadi ketika kompetisi di sini, aku melihat kultur orang Sydney ngopi itu, mereka nggak pernah ribet sama kualitas kopi. Yang padahal kalau kita orang awam ke sana, itu udah specialty grade semua gitu. Tapi orang sana nggak pernah ribet soal kopi yang seduhan manual brewing yang dikasih gula atau kopi yang harus kayak mana, harus cupping score-nya berapa, harus note saya kayak mana. Orang sana nggak pernah peduli soal itu. Yang penting di sana itu kopinya cepet datang. Kalau nggak enak kasih gula. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kultur negara yang kultur specialty-nya udah sangat kuat. Sesimpel itu. Sydney ya. Sydney. apa bukan sebenarnya? Iya, di sana kalau kopinya lama datang, orang marah. Justru kalau salah kalau lama datang. Iya, tapi kalau kopi yang enak, orang nggak ada yang peduli gitu. Orang aku minum cappuccino yang sampai mau nyonyot juga, Makanya panasnya. di steam. Karena di sana saking hektiknya satu kopi shop, cara nge-steamnya tuh go steam, jadi masukkan susu, Letak. masukkan steam, udah tinggal. Kalau itu nanti udah sampai suara ini kaleng, sering nengok derita abang tuh kan? Oh iya, di Terasi lah kata. Apa yang tinggal aja pasti. Tinggal apa nggak kepanasan atau kayak mana gitu ya? karena ya udah Yang gitu dikejar di sana. Flow-nya ya waktu. Bukan kualitas. Betul. Kali, bener ya. Kalau berkaca dari perbaristaan, kalau kita bicara regional, kita provinsi lah, tingkat Medan lah, ibu kota provinsi. Kalau di ibu kota, abis cem, gemilang tuh, bener, bisa ya? buat ini, bisa buat itu, kan balik ke pertanyaan tadi sebenarnya.
beban berat. Hmm. Nah, kalau kita lihat kondisi di Medan, kau sendirilah ngerasain gitu. Aku baru juara Europres. Kan rata-rata kalau di Jakarta melonjak itu, jadi kayak betulan batu Iya, loncatan. Kau betul. bakal jadi apa? Kan Betul. gitu. Kan gitu pertanyaannya. Iya. Bakal ada hal baru, misalnya hal baru atau tetap itu kan mesti di Mokovi. Betul. Tetap di Mokovi atau ada yang nawarin gaji kau 25 juta 3 hari, langsung aja lah. Karena kalau di Jakarta barista yang juara kompetisi itu harga jualnya pasti naik dong. Naik lah, Ah, Bang. ah, Karena dia punya basis Iya, masa sendiri. iya. bisa jualan Dari si Black sehari bisa 300 orang. Kalau di Medan ini kita Kita tanya mungkin di Medan. Ah, oke. Kalau di Medan, Jangan ke Medan juga, Bang. Siantar lah. Dia kan masih Oh iya, ada Siantar kondisi dulu. kemarin. Sementara lah. iya, iya. Siantar Medan sentuhannya. Kenapa di Jakarta, di ibu kota bisa bilang di sini ya kayak gini gitu. Iya, iya, oke. Ya balik ke Sudut pandang kan menurutmu lah. Kalau aku ya balik-balik ke seberapa udah daerahnya mengapresiasi. Masuk itu lebih ke kayak tingkat mayoritas orang di kopi udah jadi mayoritas atau Betul. masih minoritas? Itu kalau dibilang minoritas orang ngopi udah banyak. Kalau dibilang mayoritas, yang mayor ini arahnya kemana? Kalau aku sih lebih gini, Black. Kalau di Jakarta, kita kan lihat juga kan, ketika barista menang kompetisi lah, kita anggap juara 1 gitu kan. Dia itu bakalan satu, pasti job berdatangan Pasti. terus tuh. Job, mau nggak Betul. kerja di sini, mau nggak kerja Betul. di sini gitu. Oke. Kemudian personal brandingnya pasti terbranding dengan sangat baik. Followers tiba-tiba naik banyak. Iya. Kayak sindrom kena star syndrome tiba-tiba Star gitu syndrome, kan. iya. Kalau menurutmu di Medan itu kejadian nggak? Enggak. Karena apa? Karena kalau dari yang aku bilang tadi, jobnya datang banyak. Itu kenapa jobnya datang banyak? Karena banyak orang yang mengapresiasi prestasinya. Makanya orang nawari job dan segala macam. Terus kenapa dia jadi influencer gitu? Iya, iya, iya. Ya balik lagi, banyak orang yang approach ke dia. Maksudnya ya banyak orang yang mengapresiasi dia sampai dia bisa jadi influencer gitu. Dan di Medan kau nggak mendapatkan itu menurutmu? Enggak. Jawaban ya, berarti ya. Nggak. Udah terjawab ya. Kita Medannya kayak gitu. Tadi mau ngobrolin yang di Siantar juga. Nah, Kondisi- apa lagi? aja udah apa lagi di udah Siantar? terjawab lah. Mungkin kawan-kawan yang mesti kayak mana Siantar apa ya gitu. Iya. Itu udah bisa. Apalagi Siantar. Itu udah bisa mendikatorkan lah kondisinya. Iya. Aku pulang dari sini aja, ya udah semua tidak ada yang terjadi. Oh, berarti Kecuali kalau misalnya kita ngomongin di luar konteks industri Indonesia olahraga jauh lebih di ya, Iya. berarti yang kutangkap ketika pulang dari Sydney, kau pulang ke Siantar ya kayak nggak ada kejadian apa-apa Nggak ya? kejadian apa-apa. Malah orang pertama kali yang ngapresiasi aku juara itu di Siantar udah pasti Bang Riki. Iyalah. Tapi orang di luar dari circle yang ngapresiasi Iya. itu orang jauh-jauh dari Jogja yang datang di Siantar, orang Space Roastery. Kalau Kalau datang ini ke ya, Siantar. Wow. kebetulan dia lagi di Siantar mungkin atau nggak tahu, tapi dia ada di Mo dan dia yang Dia apresiasi. ya gara-gara dia aku ngerasa kok berarti udah juara ya memang. Itu yakin juga ya. Karena di Siantar nggak ada kejadian apa-apa. Iya, dan iya, aku iya. nggak tahu. Dia juara 9 dunia loh. Iya. Pulang ke Siantar nggak ada kejadian Aku apa ya? Iya, karena yang ngucapin selamat aja waktu Banyak dari juara luar ya kan. orang Jakarta rata-rata Iya. kebanyakan baru sebagian abang-abangan di Medan, Iya. orang Medan Barista Community Iya, iya. yang kebetulan di situ orang abang, Hmm. terus orang ya circle kopi yang eksis di Medan udah lama gitu, maksudnya kayak ya orang-orang yang kenal mau ngapresiasi, yang nggak kenal tapi tahu ya udah pura-pura sehat-sehat aja lah kita. Terus nih Black, ini sekarang Black adalah salah satu head bar di Filosofi Kopi yang ada di Medan ya? Betul. Ya, sekarang. Jadi sekarang ini dia setelah menang kemarin juara kompetisi, dia dapat job dan memilih job di Philcop. Betul. Setelah banyak tawaran pastinya ya. Iya, tapi kita potong dulu Bang. Nah, Itu kan stay lama di habis juara kan masih stay di Mokovi kan dia? Masih stay. Tawaran banyak. tawaran banyak dan dia masih kerja di Mokovi. Iya. Banyak, hampir sekarang juga Jadi banyak. Jadi setelah jadi juara di Mokovi berapa lama lagi gitu kan? Iya. Ya. Nah, Kalau untuk tawaran, jangankan waktu udah pulang di Mokopi, waktu masih di venue kompetisi aja, apa ya? Ada yang
ada orang Vietnam yang nawarin di New Zealand. Orang Vietnam nawarin di dunia. Iya, jadi kerja di New Zealand. Enggak, jadi kan ada perwakilan New Zealand Aeropress yang main di situ. Di Sydney. Dia orang Vietnam. Oke. Dan banyak orang Vietnam yang dukung dia lah, di supporternya banyak lah di situ. Oke. Orang Vietnam yang ada di Australia gitu. Terus ada satu orang Vietnam juga yang punya coffee shop atau apalah gitu di New Zealand. Dia ngajak, ya udah kok sama dia aja nanti ngebar di New Zealand gitu. Jadi bakal ada 2 champ dalam satu store di New Zealand harusnya. Bakal ada 2 Aeropress warna-warni. Iya. Tujuan dia itulah ya. Itu tujuan dia. Ya, jadi setelah juara nih, berarti balik ke Mokofi dong kerja. Tetap. Aku tetap milih balik. Berapa lama Daripada itu? Berapa New lama Zealand. baru sampai ke Philcom? Terakhir Mokov itu ya 2019 Desember kemarin. 19 Desember 2020. 2019. Itu juara di bulan selesai kompetisi dan juara itu di bulan berapa? Satu tahun sebelumnya 2018. Oh, berarti setelah juara masih sempat setahun di Mo. Masih setahun di Mokov. Yang mendasari tetap stay di Mokofi apa? Tawaran apa sebetulnya? Wah, Kok job banyak ya kan? Job banyak. Dengan gaji yang masih lebih tinggi kan? Dan gini, dari awal yang penting aku bergaji. Iya. Dari itu, Ah. ya kan? Kita ngomongin yang penting aku bergaji, nggak tahu apa yang aku kerja, yang Iya, bergaji iya. aku bergaji. Nah itu. Apa alasan alasannya? tetap stay di Miko? Kalau ngomongin yang penting aku bergaji, pasti caw kan? Iya. Nggak balik ke kesehatan. Itu logika orang ini ya, logika dasar ya. Apa yang buat stay di Miko lagi di Mokofi setelah juara? ya udah pasti karena aku mendalami industri kopi ya gara-gara Bang Riki. Oke. Jadi apalagi yang bisa aku kasih sama Bang Riki selain ya aku Dedikasi lah ya. dedikasi ya. di mall. Sampai- Juga kami ngobrolin cita-cita kami soal specialty kopi di Siantar, pengen majuin specialty kopi di Siantar dan segala macam. Rupanya orang yang bubal-bubal udah ke Medan aja lah, aku pikir dulu. Itu kondisinya karena gini kita ngomongin sedih lah ya, dikit ya Bang. Boleh. Itu kondisinya mau yang udah kita bilang nggak apa dibilang kalau biar agak lembut dikit bahasa emang. Kalau lagi ada tiba-tiba nggak ada itu. Oh, maksudnya untuk sustainnya Mo. Iya. Mo sendiri sustain, growing bahkan. Nah, Setelah itu, setelah kompetisi kita ada satu Mo Coffee lagi. Ah, Ada iya, cabang, sempat cabang. buka cabang, tahu. Setelah kompetisi mau buka cabang. Iya. Oke. Dan kau masih di situ polisinya. Masih sih. Ah. Oke. Makanya kalau dibilang mau nggak sustain, enggak, bahkan kita growing gitu. Growing. Oke. Tapi karena di 2019 itu emang kita mutusin untuk nge-close Mo Coffee yang di Toba. Karena pertama ada internal problem lah di situ. Dan itu nggak bakal kita buka di sini. Iya, Kalau benar. kalian mau tahu datangnya ada dia. Ya, tanya aja langsung. Angkat tangan. Jadi Kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. mau ada masalah internal lah pada Ya, saat Ya, itu. ada masalah internal saat itu. Tapi Tutup satu. Iya, Tutup. tapi kalau dibilang orang nggak laku, enggak. Kita Nggak. punya dua toko. Iya, Oke, oke. makanya, ya kan. Jadi dengan adanya masalah internal itu tutup lah Tutup pada satu. akhirnya. Betul. Kita nge-close itu sebenarnya untuk sementara. Hmm. Untuk sementara sampai kita nanti buka lagi dan kita nargetin itu main di IBRC 2020. Jadi maksudnya kayak opening kedua itu nanti biar bisa fokus dari kompetisi versi Betul. 2020 juga, Iya. baru siap itu opening gede. Nah, Nah rencananya gitu. Nah. Rupanya pandemi. Oh. 2020 awal kan udah pandemi. Itu lo jadi ada warnet lagi. Iyalah. Jadi tutup mau otomatis nonjok dong. Lonjok. dong. Tapi kita masih jalan sama Bang Riki, kita stay di Sidikalang seminggu. Baru aku jalan-jalan Masih lagi. hunting-hunting kopi gitu Iya, lah masih. ya. Ya. Karena goalsnya tadi di BRC 2020 kan. Oh, targetnya nih versi Iya. 2020 harus ikut nih gitu ya. Iya. Jadi udah nonjok nih keliling-keliling tanpa ada ngebar lagi. Iya, ngebar lagi. Terus gimana ceritanya? Iya, kok udah masuk nih? disuruh kok Philcom bisa di Medan Kok bisa tahu masuk langsung Philcom nih? gitu. Ya, atau udah di booking duluan sama Bang Nggak Ciko tahu, kan? tahu. Nah, gimana Cocok ceritanya? aja, nelpon, Nah, tanya booking lah kita tetap ikut Gimana ceritanya? birokrasinya. Apakah kau ketika dapat
ikutin birokrasi. Iya. Tetap ikutin birokrasinya. Syaratnya aja gitu. Syaratnya aja nih. Kalau di sini. Iya. Gimana Di luar nggak tahu. gimana ceritanya kok bisa masuk Philcop nih pada Ya, akhirnya? dia tetap Philcop tetap naikin flyer kan untuk Hiring. perekrutmen di Ya, daerah. hiring. Ya tetap apply lah hiring untuk Untuk headbar lah. Ya untuk headbar. Sekarang headbar kan? Sekarang headbar. Oke, terus Untuk headbar. enak nih. Terus ya udah kirim CV. berarti kau Philcop buka flyer, buka hiring, Iya. cari headbar. Oke. Tetap aja. Headbar yang dibutuhkan satu. Ya, berarti kau dia masukin lamaran lah berarti ya. Tetap ikut Tetap. prosedur. Sebatas lamaran apa cuman? Enggak lah, tetap masukin. Ada interview, Ada lah. Oke. training. Ya, training nggak ada. Ya kan, aku pertanyaanku gini. Kenapa milih Philcop setelah mau tutup? Kenapa milih Philcop? Pasti banyak tawaran dong. Betul. Kenapa milih filosofi kopi? Yang penting begaji lagi, mindsetnya apa gimana? Apa alasan wadah bisa milih? eksplorasi atau yang penting begaji? Ya, kenapa milih Philcop? Nah, kan? Tetap menjebak Ya, ya. harus mencoba. Kenapa pilih filosofi kopi? iya. Tempat bernaung saat ini. Kenapa filosofi kopi? Ya kita kan udah open recruitment tuh tadi kan. Oke, Jadi tetap apply dan segala macam. Nah, aku ngelihat di filosofi kopi ini secara web industri kopi di Indonesia, filosofi kopi yang ngebawa webnya. Menurutku pribadi. Ya, itu nggak bisa dipungkiri sih. Ya, kalau dari aku. film. Berarti ini udah berubah orientasi, Wi. Orientasi awal lagi ini kan reorientasi jatuhnya. Iya. Yang di awal itu yang Karena kan begaji, udah berubah di sini di work tadi, Oh. di work Eropa tadi aku udah nggak. Udah terbuka, udah pikirannya. ini, Oke. udah tiba-tiba dapat ilham gitu. Wadah eksplorasinya oke. Ya pertama secara brand dia bagus gitu Oke, kan. oke, ya. Dia yang punya web. Terus kedua head landingnya kan Rian Wibawa kemarin. Ya. Nah secara goals aku pengen main di BRC. Secara wadah ini wadah yang tepat. Oh, berarti apa namanya goals dari Siantar di BRC? tetap. Iya, oke. Karena goalsku paling dekat ya itu gitu kan. Oh, jadi si Black mau ikut IBRC IBRC. dan di Philcop ini kayaknya aku bisa di Betul. sini berkembang gitu ya. Karena dijanjikan seperti itu. Oke. Oh. Aduh. Jadi nge-apply apa player CV si Black? Mudah-mudahan Bang Rian Bawa ataupun yang berhubungan dengan Philcop nonton ya. Nonton ya. Kirim linknya. Ya, mudah-mudahan nonton ya. Oke, terus. Ya udah itu karena terus secara aku butuh refreshment baru kan dari Siantar. Terus pengen lihat industri kopi yang ada di Medan juga udah sejauh mana. Terus apa ya? Belajar sistem manajemen di perusahaan FMB yang lebih serius. lebih lah. serius itu gimana sih cara ngedevelop teman-teman di bar itu gimana sih? Ya, jadi gitu nggak ya. melulu jadi nggak melulu soal teknis kopi, tapi banyak faktor gitu. Soalnya gini kan Bang, kita ngomongin balik ke belakang, orang dia sampai ikut kompetisi sampai ikut kau kan gitu. Iya, sampai sekarang pas- dia harus betul-betul Iya, jadi iya. seorang leader itu kan kayak mana itu? Iya, kayak berat lah itu prosesnya. tiba-tiba dibalikkan Iya, dunia ini ya kan. kan? Gimana rasanya secara personal lah dulu? Aku mau nanya itu lah. Karena kan Apa? lumayan cepat itu kan Iya. transisinya kan. Yang selama ini cuman Ngikutin. pulang main Dota ini Ah. segala macam tiba-tiba aku Harus jadi nge-leader iya, berapa orang. harus jadi head bar, ikut kompetisi BRC kan kayaknya Iya. terbalik dunia yang tiba-tiba ya kan. Makanya apa itu kayak yang harus berdamai sama diri sendiri, aku bisa ini. Itu berat tuh. Apa ya? Di luar nalar. Harus dijalani lah ya. harus dijalani ya karena motivasi dari orang-orang terdekat Iya, lagi iya. balik lagi kayak Bang Riki sendiri kau kalau mau balik ngebar lagi boleh tapi jangan di Siantar katanya ngebar lagi keluar kota gitu Itu aja pesannya ya. iya itu aja pesan singkat memang Dan menurutmu di Philcop ini kau bakalan bisa berkarir lah ya? Sangat bisa berkarir lah di dalam ini ya. sangat bisa menurutku Iyalah sampai kita Black kita boleh ngetek
video di sini, boleh, aman tuh bang. Nah, gitu. ini kunci Philcom malam ini tangan dia ini. Kunci pintunya itu. Iya, makanya. Kunci pintu depan sudah aman ini aman. Ada aku tanya, ada tapinya? Nggak ada. Nggak ada, aman kan? Aman lah berarti ya kan. Kalau ditanya ekspektasi setelah jadi jam, setelah jadi semifinalis Aeropress untuk di industri ini sendiri apa kira-kira? Apa mungkin ataupun di luar pun nggak apa-apa? Ini aku ya pendidikan harus lah, karena memang orang tua. Mungkin salah satunya itu di luar pun nggak apa-apa, di luar industri. Nyenengin. Aku tahunya orang tua nggak bakal seneng aku di industri yang dia nggak paham sama sekali. Betul. Orang tua yang paham kan pendidikan Ya, selesai. karena orang tua tuh kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi, syukurnya ketika aku bisa ngebuktiin kalau di industri ini ya bukan cuma sekedar konsepsi seorang barista di orang tua nih kan masih kerja remeh gitu, maksudnya kayak Iya. cuma pelayan buat kopi apa segala macam, nggak ada karirnya. Iya. Kalau di mata orang tua, Iya, kalau di mata kau orang sendiri tua gitu kan. punya ekspektasi apa? Kalau aku sendiri ya punya ekspektasi besar karena udah ngeliat sendiri kayak mana luasnya industri ini gitu Iya, kan. saling terkoneksinya tiap negara Betul. perkara ini gitu Betul. kan. Karena apa ya, untuk memutuskan jadi apa di industri ini aja aku masih mencari nih. Aku pengennya jadi apa sih? Apa aku harus ngebar terus sampai tua atau aku harus ngedevelop orang atau jadi barista trainer atau main ke hulu kah? Sampai sekarang aku masih ngedevelop diri sendiri, makanya kayak semua part di industri ini pengen aku coba sebenarnya. Oh. Itu kalau cita-citaku setelah dari juara gitu Ya. karena dari balik ke Bang Riki lagi karena dia terus yang motivasi kan Sampai Sampai sekarang. sekarang. sampai sekarang ngomong Sebulan sekali pasti ada. Seminggu sekali. Konten-konten lah. Atau Masih tiap ada hari. konten-konten lah. Atau tiap hari Bang. Kali ngapain kau? Ya, semangat. Ayo, semangat gitu ya. Malah tiap hari kayak gitu. Ini lebih ke pertanyaan apa lah ya, individu lah gitu ya. Ya. Apa yang berubah drastis lah di dalam hidupmu dari segala aspek ya, mau asmara, mau Ya, keluarga, ya. mau terserah lah, mau dari sisi keuangan, mungkin Betul, rekening, betul. rekening sekarang udah menumpuk-numpuk ya kan. Jadi sampai tambah rekening satu lagi udah nggak muat nih. iya. Jadi apa yang berubah drastis di dalam hidupmu setelah kau juara 9 dunia? Yang berubah drastis dari segala aspek lah. Yang pertama apa ya, pandanganku soal industri kopi udah pasti. Oke, itu pasti berubah. Oke. Udah pasti berubah drastis dari dulu yang cuma asal ngebar yang penting gajian sampai sekarang. Oh ternyata industrinya luas dan Oke. butuh dedikasi yang banyak. Mindset lah ya, mindset ya. Mindset. Yang kedua ekonomi udah pasti. Perekonomian membaik lah ya. Perekonomian membaik lah dari yang kemarin-kemarin sampai sekarang. Lebih baik. Alhamdulillah Baik ya. Baik. Tiap kompas keluar udah bisa beli gitu-gitu kan. Ya, ada G-Shock baru bisa beli. Bisa beli, gitu bisa ya. beli gitu kan. Dulu kan mikirin uang warnet. Iya. Iya kan? Iya. Satu warnet mending aku ambil paket malam. Iya. Sekarang kan nggak ada mikir Iya. gitu. Daripada aku 1 jam 2 jam kalau dulu kan. Nah. Daripada 1 jam 2 jam mending aku ambil paket malam gitu. 6 jam segini murah dapat minuman lagi. Misalnya gitu. Sekarang Tahu kali di siapa? mana tahu sekarang. Iya, iya. Aku pernah jadi operator warnet Bang 2 bulan. Oh, jadi paham lah dunia perwarnetan ya. dikit lah. Terus apa lagi tuh? Tadi pertama apa? Mindset. Mindset. Kedua perekonomian membaik. Terus Apa? Ya semakin banyak dikenal Networking. orang sih itu yang Networking. paling terasa. Networking lah ya. Networking mungkin luas. Itu yang branding diri pun naik ya kan. Follower Naik. Next Cewek-cewek yang follower naik lah ya. Follower Cewek-cewek yang naik. nempel naik. Nasional malah Bang. Iya kan? Gimana? Nggak ada. Hai. Bang Rike nanti. Orang kayak kita harus semua. Jadi udahlah ya Black ya. Udah. Iya, Cukup udah ya. cukup lengkap lah ini. Lumayan. Hari ini tanya jawab kita sama ini ya sama si Black ya. Yang gitu behind the scene-nya sih. Behind the scene. Aeropress Championship itu. Iya, betul. Seru lah. Instagram boleh promo Instagram apa Instagram? Instagramnya @wakblack. Udah kecil semua. WA. Berarti aku Besar ya di nggak bawah apa-apa ya. Edward Wak Black. Berarti WA aku di bawah. Iya.
Jadi itulah obrolan lah ya sama si Black yang baik-baik bisa kalian serap lah, yang Yang buruk-buruk bisa jadi bahan ketawaan aja lah. Ketawaan Jangan aja. jadi obrolan di luar sini ya. Kalau mau Ini tuh. kalau mau lebih lanjut langsung aja ya kan. Boleh, boleh. Kalau mau Main-main ke Philcop boleh. Boleh kalau Main-main ke Philcop boleh. Langsung ya. Tapi jangan lagi kerja lah ditanya. Iya, main-main ke Lempar Philcop boleh. portai kan. nggak lah tetap kita layani. Oke. DM boleh. DM boleh. DM boleh. Iya. Oke lah Black, kita tutup lah ya. Mungkin ini aja video kami ngobrol-ngobrol sama si Black, juara 9 Aeropress Championship sedunia. Itu perlu digarisbawahi ya. Jadi dia ini pernah menorehkan prestasi lah di perkopian Indonesia. Betul. Dan wajib kalian tahu isinya semua. Jadi kalian harus tonton video ini selengkap-lengkapnya dari yang pertama sampai sekarang. Mungkin ini aja video kali ini dari aku Dika dari Biji Hitam dan Black pastinya. Black juga. Dari Miko Dari minum kopi. dari minum kopi. Dan Jangan Black lupa. ini dari- Dan ini Black juga. dari- Ya, Filosofi. filosofi kopi. Nah, Bakal ada lagi nggak nih kolaborasi Niko sama Biji Hitam? kalau kami bakal buat kayak gini, Bakalan. kalian minta lah. Bakalan. Nanti kalian boleh DM atau Iya. request mau bahas apa. ngasih mau Iya. konten apa, Di siapa. komen tuh boleh ya, Di komen boleh. Di Kalau komen. ada yang mau didatangin bisa juga ya? ke Boleh, Deki boleh. Kopi, Iya. ya. Boleh. Oh jadi teman-teman yang kedai kopinya Mau mau dikunjungi kalian berdua atau bertiga? Bertiga boleh. DM ya, DM DM atau aja. komen ya. Iya. Di komen boleh. Dan jangan lupa seperti biasa Like, komen, subscribe. share. Oke. Mungkin itu aja kalian dari kami bertiga. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.